Selamat siang teman-teman PMI Kebumen Podcast. Kali ini kita podcast lagi guys. Seperti biasa kita banyak sekali informasi yang ingin kita sharing ke teman-teman PMI Kebumen dan Sobat Kemanusiaan dan seluruh masyarakat Kebumen. Kali ini aku mau podcast dan aku mau cerita nih, ada sesuatu dan saya mendengar kabar ada anak sekolah yang saking pengennya untuk donor darah, habis donor dia jatuh guys, terpeleset ke selokan. Tapi hal tersebut tidak membuatnya dia trauma. Jadi kita akan pengen tahu ceritanya gimana sih, kok bisa, apa yang memotivasi dia pengen donor gitu. Nah kita akan bahas dan kita sambut bintang tamu pada podcast PMI Kebumen kali ini, ada Ade Karoma. Wih, cantik nih. Dek, ya. Nama lengkapnya siapa, dari sekolah mana? Nama saya Futuhatul Karomah dari Man3 Kebumen. Alamat saya Mangunranan Mirit Kebumen. Oke, anak Mirit nih. Kelas berapa, Dek, sekarang? Saya kelas 3. Oh, bentar lagi kuliah ya, lulus. Iya. Ini bentar lagi. Amin. Kelas 3 tuh sekarang lagi sibuk ngapain? Sibuk mikirin TKA. TKA tuh apa? TKA, tes kemampuan akademik. oh, tes kemampuan akademik. Lah, adanya di Man3 jurusan apa? Jurusan agama. Agama, Masya Allah, ukti tuh. Ya, dari ini vibes-nya kelihatan guys. Ini hote-hote. Dek, kelas 3 sekarang jurusannya agama. Nih, biasanya ukti-ukti yang seperti ini ada cerita-cerita yang positifnya banyak gitu. Kemarin aku dengar kabar kamu habis jatuh dan itu setelah kamu donor darah di bersama PMI Kebumen di sekolah. Betul? Ya, betul. Oh, betul. Gimana ceritanya? Kakak pengen denger dong, kok bisa sampai jatuh gitu. Saya awalnya cuman penasaran. Dari ajakan teman lah, aku, ya Allah, di pikiran aku, oke lah, nggak apa-apa, aku tes, oke, lolos, ya udah, aku antri. Setelah itu terus diambil, udah selesai. Tapi pas saat diambil itu aku main HP, terus jadinya nggak kerasa, ya Allah, kok nggak lama, cuma sebentar. Alhamdulillah ya Allah. Terus udah aku ambil minum, aku keluar, aku duduk sebentar, tapi saya malu, banyak laki-laki di situ. Lah akhirnya aku pingin balik ke kelas, tapi apa ya namanya, tiba-tiba pusing. Aku udah senderan di tembok. Ya udah, habis itu terus udah jatuh, nggak tahu apa-apa aku. Oh, jatuhnya emang di selokan atau di mana jatuhnya itu? Di samping selokan. Oh, ini kita kasih gambaran coba ya. Ini tempat donor nih di ruangan. Kamu istirahat masih di dalam ruangan? Enggak, atau di teras? Di teras. Oh, udah di teras luar ruangan. Terus kamu banyak cowok akhirnya pindah gitu. Nah, pindah terus selokannya di mana? Pas depan teras gitu? Enggak, jalan ke kanan. Oh, enggak. Berapa meter kira-kira tuh? 10 meter ada? Jauh enggak? Enggak jauh. Enggak jauh. Enggak. Oh, terus kamu langsung ambiar jatuh gitu. Tapi di posisi itu aku pas jatuh nggak kerasa, tapi habis jatuh itu aku kerasa di itu bopong. Kamu kerasa kamu ditolong di bopong kayak gitu. Terus kamu sadar di mana? Pas naik mobil itu mau ke PKU. Oh, di PKU kamu udah sadar? Udah. Tapi ya lemes, Masya Allah. Pendonor berapa kali waktu itu jatuh? Lagi 1 kali. Oh, baru pertama kali. Oh, itu jadi cerita itu jadi membekas di kepalamu sampai hari ini. Iya, tapi aku nggak takut. Nggak takut apa? Nggak takut mau donor lagi. Wes, cakep. Kenapa nggak takut lagi? Kan itu sudah membuatmu terluka. Karena menurut saya donor itu bisa membantu orang lain yang tadinya membutuhkan darah, terus kondisinya darurat, terus ada darah kita habis donor itu, jadi kita bisa menolong nyawa orang lain, nyawanya itu sih.
Ini pacarnya soleh kayaknya ya. Amin. Amin. Bu, berarti ini di balik ini ada ibu pembinanya Bapak guys. Pacaran nih Bu. Emang anak-anak SMA sekarang kayak gini ya Bu? Kayaknya enggak. Enggak. Walah. Jadi itu motivasi kamu donor untuk bisa menolong orang. Iya. Makanya kamu pengen nyoba untuk donor pertama kali. Iya. Kamu usia kamunya berapa sih nih? 17, 18? 17. Oh 17, makanya kamu baru 17 terus baru mau donor gitu? Iya. Udah niat emang? Udah. Oh, Tadinya sejak kelas 11 kan biasanya guru bikin status kayak gitu. Ku pingin tapi belum cukup umur. Ya udah sabar nunggu umurnya cukup kayak gitu. Akhirnya cukup. Makanya udah 17 kamu nyoba donor gitu ya? Iya. Nice. Insiden itu kejadian hari apa tuh? Hari Selasa. Siang? Iya, Atau masih siang. pagi? Jam 10-an lebih. Oh masih pagi ya? Ya. Tapi cuacanya ya kayak gini sama. Oh, sayu-sayu kayak gini. Iya. Terus hujan deras itu pas di PKU. Terus pulang juga iya, Masya Allah. Masya Allah. Hujan deras. Jadi teringat ya, jadi kenangan kan, ya jadi bisa cerita kan. Nih teman-teman kamu pada donor nggak pada saat itu kamu donor? Awalnya pada mau donor, tapi nggak pada lolos pas dicek. Oh, hanya kamu yang lolos. Iya, aku bersyukur banget. Seneng banget ya rasanya. Nggak bikin kamu trauma banget ini? Enggak, Nggak. Kamu mau nyoba lagi donor habis ini? kalau sekarang belum bisa. Iya 2 bulan ya jaraknya ya. Iya, Ya, ya besok-besok kamu tetap pengen donor gitu? pingin. Oh, sama sekali nggak, udah lah aku nggak mau donor. Nggak kayak Nggak. gitu. Oh, bagus, Masya Allah. Siapa yang ngajarin kayak gitu? Nggak tahu, Ibunya. bapak ibu guru. Masya Allah, ini anak hebat nih, generasi masa depan harus kayak gini guys. Teman-teman kamu ajak donor nggak kalau ada PMI datang buat donor darah gitu? Awalnya aku yang diajak, tapi sekian ini paling ya, ayo donor kayak gitu. Kamu yang ngajak sekarang. Hmm, Kamu ikut PMR nggak di sekolah? enggak, Nggak, udah ikut? enggak. Oh, udah ikut tapi aktif ya buat ngajakin mereka pada donor gitu-gitu. Ya semoga. Semoga. Kamu ikut ke PMR aja, nanti makin cinta sama donor darah. Kan udah mau lulus sekarang. Iya sih. Ya nggak apa-apa kan, nggak ada salahnya terlambat. Udah pulang sore, nanti nyampe rumah udah capek. Oh, kelas 12 udah nggak ekskul lagi ya? Enggak, Oh, enggak ada. udah fokus buat ujian itu, TKA itu. Ya udah, nggak apa-apa. Besok gabung jadi KSR kalau kuliah. Kayak kuliah mau rencana di Kebumen atau di luar? Belum tahu, pinginnya kuliah sambil mondok. Tapi Sambil apa? Mondok. Oh, mondok. Iya, tapi nurut orang tua aja. Boleh. Nih kalau besok kamu udah lulus terus pengen gabung jadi relawan, boleh nih kayak Mas Rian, kayak tadi temen-temen yang ada di bawah. Tuh, sambil kuliah bisa, sambil mondok bisa. Biar kamu makin ada hati buat donor darah. Nih, aku pengen tanya satu hal sama kamu. Kamu tahu emang manfaat donor darah? Manfaatnya itu bisa menyehatkan tubuh dan menciptakan darah baru. Oh, kamu tahu manfaat itu, jadi kamu makanya pengen donor gitu ya? Iya. Darah baru tuh gimana maksudnya? Darahnya baru gitu? Apa ya, sel apa ya? Oh, sel-sel darah Iya, baru sel-sel gitu. darah baru, terus organ pencernaannya menjadi lancar. Yes, betul. Terus tahunya apa lagi manfaatnya donor itu? Udah Ya itu. Nah, tahu nggak kalau kamu ini kan baru usia 17 ya, Iya. dan donor, terus kalau donor itu kayak cek kesehatan gratis, tahu nggak sih? Jadi ketika kamu donor kan satu kantong diambil sama petugas kita ya, dan Iya. itu diuji saring di laboratorium kita. Kalau kamu tidak dapatin surat pemberitahuan dari kami, itu artinya darahmu sehat. Nah,
berarti tubuh kita sehat, ya kan? Iya. Nah, itu manfaatnya. Jadi aku sangat suka ketika anak muda usia kayak kamu tuh udah mau nyoba donor darah, walaupun apapun ketakutannya di awal, apapun kejadiannya pada saat donor, tapi terus mencoba. I like it. Karena manfaatnya tuh salah satunya ya kita tahu parameter tubuh kita. Oh, berarti kita sehat nih gitu. Tahu nggak 4 parameter yang ada diuji di laboratorium dalam kantong darahmu? Enggak. Anti HIV, sipilis, hepatitis A, hepatitis B. Nah, kemarin kamu donor walaupun jatuh, kamu tidak ada surat pemberitahuan dari kami. Ini kamu udah sehat dari 4 penyakit ini. Gitu. Ini besok kamu ajak teman-teman kamu, kasih tahu tuh dari uji 4 parameter ini gitu. Tuh. Nih, di kemarin waktu PMI pas ngadain donor di tempatmu di Mantiga Kebumen, jam berapa sampai jam berapa? Lupa soalnya kan sesi-sesian. Oh, kamu ikut sesi yang keberapa? Sesi terakhir kan kelas paling belakang, kelas I. Gitu. Besok ada donor lagi, ikut lagi ya. Insya Allah. Atau mau donor di kita juga boleh. Kita kalau donornya di dalam gedung dapat es krim. Nggak berani kesini. Kenapa? Takut. Takut motornya. Oh, kan punya ayang. Enggak, astagfirullah. Nih, timbang malam minggumu gak ngapa-ngapain, biasanya anak muda mending donor di kita. Kita buka jam 8 sampai jam 9 malam, 8 pagi ya sampai jam 9 malam. Biasanya ada kakak tuh nemuin anak-anak SMA di sini, malam minggu pun ada pakai baju kayak gini. Sore nggak malam ya. Malam minggu yang ya muda-muda lah, tapi nggak pakai seragam, tapi yang seragamnya sore-sore kayak gini masih ada gitu. Couple base ya, donor itu. Ngaji. Iya. Nah, suka gitu kalau melihat orang donor darah tapi pakai seragam gitu, anak-anak muda kayak gini. Nah, besok kencarin lagi ya temen-temennya buat ikutan donor gitu. Kamu pernah ikutin kegiatan PMI nggak sebelumnya? Enggak, baru donor kemarin aja. PMR SMP enggak dulu? Oh, SD dokter kecil enggak? Oh, pernah. Dokter kecil. SD waktu dokter kecil. SMP enggak ikut? Enggak. Ya udah, besok kamu jadi relawan. Nih, kita besok mau ada door press. Mau ada event juga buat donor darah, penuh door press. Jadi ini buat anak-anak sekolah, umum, masyarakat semuanya bisa. Jadi kalau kamu donor, kemarin baru 1 kali kan? Iya. Nanti besok yang kedua kali kamu dikasih kupon, nanti diundi di akhir tahun. Siapa tahu kamu dapat. Tadi lihat sepeda kayak gitu nggak pas di aula di sini? Lihat di lobi ya. Nah, itu undiannya. Ada HP, ada jam tangan, ada mesin cuci. Ajak temen-temen ya buat donor ya. Ya, insya Allah nggak janji. Ya, kalau tiap hari sekolah laju mirit sama sampai laju. Sekolah sini. Naik apa? Naik motor. Udah itu berani. Ya berani, tapi kan belum pernah nyampe Kebumen kayak gini. Oh, Mantiga sih di mana? Nang? Mantiga? Masuknya mana? Mantiga? Kecamatannya sih? Belum, nggak sering ke kota-kota kesini-sini? Belum. Nih, kamu pernah melihat kakak-kakak PMI nggak waktu kamu lagi di rumah, apa lagi kejadian di mana? Kakak PMI Enggak. pernah lihat nggak? Nggak pernah? Enggak. Oh, ya udah kamu jadi kakak PMI aja. Kamu belum pernah ke tempat-tempat yang kayak ada banjir gitu ya, tanah longsor gitu? Belum, kan nggak ada di sana. Insya Allah nggak ada, nggak kejadian. Rumahmu nggak pernah ada kejadian di sekitar rumah di desa-desa? Enggak, alhamdulillah. Bawa banjir Mirit aku pernah ke Mirit itu yang ini panti ODGJ, yang ODGJ mana ya? Winong. Iya. Nah, itu masih ada nggak sekarang? Masih ada penduduknya, penghuninya juga. Aku pernah baksos di situ. Nah, ketemu Balulu juga di situ. Itu. Sekarang masih di Winong Masih. Gitu guys. Kamu teman-temanmu ada yang PMR nggak? Ada. Ada.
Tahu nggak kegiatannya mereka ngapain kalau PMR? Nggak tahu kan aku pulang. Karena aku pulang ya. Nah, ini ibu pembinanya ada guys. Kegiatannya aktif terus bu. Kalau PMR di sekolah aktif. Donor juga rutin setiap setahun 3 kali. Oh. 4 kali tinggal ya. Oh, Kegiatan latihannya juga rutin. rutin tiap. Kalau darah setiap Oke. minggu sekali ada. Oh. Terus screening kesehatan ada. Cek kesehatan. Iya, screening kesehatan ada. Kemarin cek KG gratis kan. Oh, dari dinas. Tapi saya itu setahun sekali juga selalu ada cek screening juga. Ya, jadi setiap minggu sekali. Latihan rutin setiap minggu sekali. Rutin terus ya? Luar biasa. Kegiatannya. Kamu nggak nyesel nggak masuk PMR? Kan dulu belum tahu. Dulu belum tahu. Terus Ya, besok dilarang. jadi relawan ya, relawan PMI, relawan KSR kayak Mas Rian. Kan suka donor kan? Nih menurutmu, kakak pengen nanya ya. Menurutmu nih ya, orang-orang di rumah sakit kan mereka pada butuh darah ya. Kalau mereka nggak tertolong, gimana? Nyawanya hilang. Iya, nyawanya hilang. Nah, kalau kita nggak bisa nolong, perasaanmu gimana? Sedih lah. Sedih. Kan kamu masih sekolah, emang kamu kepikiran? Ya kan sama manusia harus tolong menolong. Jadi kamu donor, terus kamu ada kepikiran, oh buat nolong orang gitu? Iya. Padahal kan kamu nggak tahu darahmu untuk siapa. Ya yang penting kan kita udah menolong dan niat menolong, nggak tahu buat itu buat siapa. Jadi nggak perlu tahu dan bukan ininya, yang penting nolong aja gitu. Ya. Tahu nggak dek, di kita ya permintaan darah itu 80 sampai 100 kantong per hari. Tinggi kan? Iya, makanya anak-anak muda kayak kamu tuh harus dibanyakin buat donor. Bantu kita PMI untuk bisa terpenuhi itu 80 per 100. 80 sampai 100 per hari, coba. Per bulan dari 30 udah ketemu tuh banyak banget kan, 2.400 minimal gitu. Jadi rasanya kalau tidak ada yang donor, apalagi anak-anak muda gitu, sedih tau. Iya ya, ya makanya dari cerita kamu donor terus jatuh tuh kayak wah gitu, mau ya donor gitu. Sekarang udah nggak takut lagi. Terus kamu kalau sekolah lewat selokan itu menghindar nggak? Enggak. Enggak. Apalagi diingat, ih tempat jatuhku kayak gitu. Dibilangin kayak gitu sama siapa? Temenku, nih mah nih jatuh di sini kayak, iya. Wah, emang langsung dirubungin rame-rame pada saat itu? Iya kan soalnya di depannya itu banyak orang sih, adik kelas. Langsung rame. Terus kamu langsung viral nggak di sekolah? Oke. Nih kakak punya satu pertanyaan terakhir. Apa arti kemanusiaan menurut Karomah di usia 17 tahun sebagai pelajar? Apa arti kemanusiaan? Kemanusiaan bagi pelajar itu berarti harus saling tolong menolong, membantu, gotong royong lah intinya. Terus apa lagi? Udah. Oke. Terakhir, kamu kasih pesan boleh buat teman-teman atau anak-anak muda untuk mengajak donor darah. Silakan. Lah bingung aku. Pesanku jangan takut donor itu bisa menyelamatkan satu kantong darah kita bisa menyelamatkan 3 nyawa pasien atau orang yang membutuhkan. Jadi jangan takut untuk teman-teman sekalian. Udah itu. Udah. Oh kamu tahu satu kantong bisa menyelamatkan 3 nyawa? Saya biasanya browsing di kayak gitu, scroll. Ya? Browsing donor darah kayak gitu di Google? Ya browsing di YouTube Pak, apa gitu, ngeliatin. Jadi kamu emang ini ya, kayak ini ya udah terambisius memang untuk benar-benar nyoba donor ya. Tapi bener sih, satu kantong darah emang bisa menyelamatkan 3 nyawa karena satu kantong darah itu bisa diproduksi 3 jenis kantong. Jadi satu kali ambil petugas kita itu kan volumenya berapa? Tahu nggak?
Enggak. 350. Oh iya. Ya, 350. Nah, itu bisa dibuat 3 jenis, ada PRC, WB sama trombosit. Nah, kalau 3-nya ini dibutuhkan oleh pasien di rumah sakit, 3-tiganya, ya berarti kita menolong 3 orang gitu. Jadi 3 jenis ini yang dibutuhkan di setiap pasien. Itu sih. Ya, deh kamu tahu ya. Rian aja mungkin belum tahu, Nang. Gak tahu nih, dia malah tahu. Gitu. Thank you ya, Lulu, udah bercerita, udah ngajak. Aku Karoma bukan lu. Oh iya, soalnya kakaknya dia, Lulu guys, dan kakaknya temanku. Oh iya, Dek Karoma, terima kasih ya udah Ya, mengajak. sama-sama. Terus ajakin terus teman-teman kamu buat donor darah. Ya, mau lulus kan? Nggak apa-apa. Besok masih ada waktu lagi kan? Lulusannya masih lama kan, tahun ini atau tahun depan sih? Tahun depan. Tahun depan. Masih ada tahun ini buat ngajak-ngajak seluruh teman-teman buat donor darah. Nggak sakit kan? Enggak. Nggak kerasa nggak diambil lama? Enggak, pas kerasanya pas ditusuk aja. Oh, kayak apa? Ya, Kayak digigit apa? gigi semut. Oh, semut apa? Cekut itu kerangkang. Oke, terima kasih ya udah mampir ya. Kakak tunggu kamu buat donor darah selanjutnya di sekolah. Terus jadi anak muda yang berhati sosial tinggi. Semoga cita-citamu tercapai. Amin. Amin. Terus semoga apa motivasimu untuk berdarah bisa menularkan ke orang lain, dan semoga bisa memberikan manfaat juga buat orang lain. Amin. Gitu. Kalau mau gabung jadi relawan boleh besok. Insya Allah. Insya Allah. Gitu guys. Ini cerita dari Adek Karomah mengenai dirinya tidak trauma sama sekali. Apapun insiden yang telah menimpanya pada saat first time dia pertama kali untuk donor darah, mau jatuh, mau terpeleset, tapi tidak mematahkan rasa trauma dia, tapi malah justru tambah semangat buat dia itu untuk donor. Jadi anak-anak muda yang seperti ini yang perlu kita perbanyak lagi. Terima kasih sudah mampir. Kita tutup dengan PMI Kebumen keren gitu ya. Oke guys, podcast kali ini kita tutup. Kita sambung lagi dengan cerita next di video selanjutnya. PMI Kebumen keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.